البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di hadis 344 dari Sahih Bukhari itu. Baik, ana periksa dari kalam Al-Hafidz dan lain-lain, inti dari mazadatain itu memang tempayan yang terbuat dari tanah liat, tapi dia dilapik dengan apa? Dengan kulit. Sehingga mulutnya boleh diikat biar tidak kena pasir atau tidak kejatuhan apa, dan air tidak menjadi keluar meluap dan seterusnya. Memang ada ditambah dilapisi dengan kulit dia. Digantung pada unta. Iya, digantungkan kanan kiri, ada kayunya. Baik, boleh bawa air banyak. Kalau sekarang enak ada lori itu. Bungkus. Iya, dia dibungkus, betul. Tempayannya dibungkus. Mineral water zaman sekarang, tapi dia Iya. untuk dia dengan kulit. Betul. Mineral water. Sekarang sudah senang, tinggal pakai tangki yang 5.000 liter ke apa, wah cari. Kira air sumur itu mineral water lah. Iya, banyak mineralnya. Mineral water. Pas air kepada bukit kan. Baik. Kita lanjutkan, yaitu setelah Rasulullah SAW menampakkan mukjizat beliau mengambil air banyak-banyak, tapi ternyata air wanita ini tidak berkurang sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk mengumpulkan bahan makanan, memberikan kepada wanita ini. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi Al-Hafidz menyatakan bukan. Ini masuk dalam bab ta'liful qulub, melunakkan hati. Kenapa? Karena masa itu sudah masa jihad. Ada peperangan ini, peperangan itu dan sebagainya. Maka orang-orang kafir yang tidak memiliki ikatan keamanan, dia dikatakan kafir harbi dan boleh harta mereka diambil. Tapi Rasulullah untuk melunakkan hati, beliau tidak sewenang-wenang mengambil harta wanita ini. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah sudah ada perjanjian aman, maka wanita ini termasuk golongan yang musta'manin, yang diberi keamanan, atau ahlul hudnah, orang-orang yang ada perjanjian damai dan semacamnya. Tapi dohirnya memang jenis pertama, buktinya langsung dibawa, langsung diminta turun, langsung diambil airnya. Tapi kemudian Rasulullah SAW menampakkan mukjizatnya, tidak merampas apa-apa. Bahkan air wanita itu tidak berkurang. Dan kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memberikan makanan-makanan, sebagian makanan kepada wanita itu. Baik. Sehingga terkumpul makanan dan diberikan pada wanita itu. Dan Nabi sudah mengatakan, agar engkau tahu bahwasanya kami tidak mengurangi sedikit pun dari airmu, tetapi Allah lah yang memberikan minuman kepada kami. Dan juga Al-Hafidz mengatakan bahwasanya dari hadis ini ada dalil tentang memberikan mana yang paling emergency sebelum yang lain-lain. Buktinya apa? Orang-orang disuruh minum dan disuruh memberikan minum kepada kendaraan-kendaraan, barulah yang terakhir diberi air adalah orang yang terkena janabah itu, terkena junub. Baru dia disuruh mandi. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak diletakkan pada prioriti pertama. Yang prioriti adalah masalah minum. Hadis ini sebagai dalil tentang wajib mendahulukan mana yang paling penting, baru paling penting berikutnya. Baik. Kemudian setelah wanita ini diizinkan keluar, diizinkan pulang, fa'atat ahlaha, wanita ini mendatangi keluarganya, wa qadih tabasat anhum, dia tertahan dari mereka, yaitu mestinya jadwal pulang, tahu-tahu kenapa tak pulang-pulang. Makanya qala laha, maka keluarganya bertanya, keluarganya bertanya, ma habasaki ya fulanah, apa yang menahanmu wahai fulanah? Qalat al-ajab, dia mengatakan keajaiban yang menahan saya. Jadi juru dakwah jadinya. Laqiyani rajulan, ada dua orang lelaki yang menjumpai saya. Fa dhahaba bi ila hadzal ladzi yuqalu lahu sabi. Lalu mereka berdua, kata Al-Hafidz, Ali dengan siapa yang namanya tidak disebutkan. Yang Ali disebut, tapi yang tidak disebutkan adalah Imran bin Husain, rawi hadis ini sendiri. Kemudian mereka berdua membawa saya kepada lelaki yang dipanggil sebagai Sobek itu.
Nabi Muhammad. Fa fa'ala kadza wa kadza. Wanita ini bercerita, maka orang ini berbuat begini ya, malah jadi penyebar dakwah. Thayyib. Fa wallahi innahu la asharun nas. Maka demi Allah, sungguh lelaki ini benar-benar orang yang paling ahli sihir. Jelas penyihir-penyihir jahiliyah kalah semua, dan penyihir siapapun kalah. Ini namanya mukjizat. Thayyib. Min baini hadhihi wa hadhihi, di antara tempat ini dan ini. Wa qalat bi usbu'aiha al-wusta was-sababah. Dia qalat bi mana fa'alat, yaitu dia menggerakkan jarinya, menunjukkan jari kedua jarinya, yaitu jari tengah dan jari telunjuknya. Farafa'athu ma ilas sama. Dia menunjukkan ke langit. Jadi apa? Antara langit dan bumi, dialah yang paling penyihir, sudah paling hebat sihirnya. Tak ada yang lebih hebat dari dia di dunia ini. Apa? Ya zaman dulu banyak penyembahan berhala, dukun-dukun banyak. Kenapa tadi? Dia belum, nanti baru masuk Islam. Dia masih pening-pening, masih mikir ini tukang sihir kah apa? Tapi dia sangat kagum sudah. Dia mengatakan aja, ini sudah mengagumkan. Masih mikir ini apa sebenarnya? Ewa ta'ni as-sama awal ard. Yang rozikna maksudnya nakosna. Agar engkau tahu kami tidak mengurangi airmu sedikit pun. Yang masalah pengambilan air. Thayyib. Wanita ini menunjukkan langit dan bumi. Antara langit dan bumi tak ada yang lebih pandai sihir daripada pemuda itu, daripada orang itu. Sakti lah nih. Iya, sakti. Au innahu la Rasulullah haqqan, atau mungkin memang dia Rasulullah sejati. Wah, dia masih ragu-ragu, jangan memang dia Rasul. Nah, itu ada cikgu yang seperti itu. Muridnya buat dia marah, maka dia menampakkan kesaktian. Dia gini-gini langsung muncul petir di Jawa sana. Nah, orang tidak menyembah Allah, nanti menyembah dia kalau macam itu. Orang senang tertipu. Itu setan. Iya, jelas kerjasama. Nanti murid yang pandai cikgu buat barbeque pakai petir. Tayyib, fa kana muslimuna ba'da dzalik yughiruna ala man haulaha minal musyrikin. Kemudian kaum muslimin, para sahabat Nabi, setelah peristiwa itu mereka melakukan penyerangan terhadap kampung-kampung kaum musyrikin di sekeliling kampung wanita itu. Wala yusibuna surma ladzi hiya min, dan mereka tidak menyerang desa yang wanita itu termasuk darinya. Surm artinya hayun, desa. Thayyib. Karena kita tahu kalau ini memang perang apa itu? Boleh jadi perang Tabuk, atau mungkin memang pulang dari perang Hunain, atau yang lain mengatakan pulang dari perang-perang yang Rasulullah memang keluar dan seterusnya, atau pulang dari Hudaibiyah. Jelas itu memang sudah masa-masa jihad, sudah lama masa jihad. Makanya setelah itu pun perang lagi, kaum muslimin diutuskan Nabi untuk menyerang negeri-negeri kufar. Tapi desa wanita itu tidak dikacau. Faqalat yauman liqaumiha, maka pada suatu hari wanita ini berkata kepada kaumnya, ma'ara anna haula'il qauma yad'unakum amdan. Saya tidak menyangka, saya tidak memandang kaum itu, Muhammad dan pasukannya, membiarkan kalian dengan sengaja. Yaitu apa? Wanita ini, kata para ulama, maksudnya karena ada beberapa khilaf tentang memaknai kalam ini, tapi intinya semuanya sepakat wanita ini berpikir, kenapa semua negeri kufar diserang tapi desa kita dibiarkan? Tak mungkin ini adalah kebetulan, mereka tak lihat peta, tak lihat negeri kita. Pasti sengaja, memang sengaja tidak ingin menyerang kami. Kata Al-Hafidz, ini masuk dalam takliful qulub, yaitu untuk melunakkan hati wanita dan masyarakat yang di situ. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah syukrun nikmatis sabiqah, yaitu mensyukuri kebaikan yang lampau, walaupun sekedar kasih air. Tapi para sahabat memang mereka tahu bersyukur. Nah, ini jadi dakwah. Wanita ini jadi kagum. Padahal saya cuma ngasih air, itu pun air tak berkurang. Bahkan mereka kasih makan kepada kami. Tapi ternyata mereka masih mengingat kebaikan saya. Sampai-sampai kampung ini tidak diserang oleh mereka.
Akhirnya mereka semua jadi terharu dengan peristiwa itu. Wanita ini mengatakan, "Fahallakum bil Islam, maukah kalian masuk Islam?" Fa'ata'uha, maka semua satu kampung taat pada wanita ini. Fadakhalu fil Islam, sehingga mereka pun masuk ke dalam Islam. Jadi dakwah. Qala Abu Abdillah, Imam Bukhari berkata, soba, yaitu untuk menafsirkan hadis tadi, soba, kharaja min dinin ila ghairih, yaitu orang itu keluar dari suatu agama ke agama yang lain. Nah, Nabi Muhammad dikatakan sobit, kenapa? Dianggap murtad dari agama Abdul Muttalib. Qala Abul Aliyah, as-sabiin firqatun min ahlil kitab. Sabiin ini satu kelompok dari ahli kitab. Yaqra'una zabur, yang membaca zabur. Yang lain mengatakan as-sabi adalah abidul kawakib, penyembah bintang, dan banyak sekali penafsiran. Intinya apa? Condong dari agama pertama ke agama yang lain. Inti dari hadis yang panjang ini adalah bahwasanya orang yang tidak mendapatkan air tatkala dia janabah, maka dia cukup dengan tayamum sampailah dia mendapatkan air. Bahkan kekurangan air lah. Iya, di situasi yang tidak ada air, di dalam safar dan semacamnya, bekalan air terputus misalkan, terutama di masa-masa perang, kadang berhari-hari susah cari air, mau keluar, nanti kena tembak lah atau kena apa, susah lagi. Kita boleh tayamum, air yang ada untuk minum atau untuk anak kita misalkan, kitanya tayamum, misalkan susah cari air. Kalau berusaha itu sekadar kemampuan kita. Iya, sesuai kadar kemampuan. Yang terbaik cuma tak ada. Iya. Tiba-tiba keluar air, sudah tak. Lepas solat keluar air. Kalau air botol, air mineral pula ada dalam beg. Iya, itu untuk minum. Kita tak perasan dalam beg ada air mineral kan. Lepas solat lupa dia mineral. Itu akhirnya sah sama tayamum ya. Itu khilaf banyak di kalangan ulama. Gimana kalau masalahnya adalah lupa? Yaitu lupa ada air. Ada khilaf. Untuk kehati-hatiannya lebih baik sholat lagi. Tapi yang memilih untuk tadi sudah cari tapi namanya lupa, itu dimaafkan, nggak masalah insya Allah. Cuma untuk hati-hati karena masalahnya lupa, bukan masalah tidak dapat air tapi lupa. Lebih baik kita wudhu dan sholat lagi. Tapi kalau tak sholat pun masih. Insya Allah nggak masalah. Sudah menjalankan apa yang dimampu, cuma kebetulan aja lupa. Satu lagi, bila kita ambil wudhu kan, lepas kita ambil wudhu tu kentut tu, adakah itu syaitan? Ya kalau memang jelas kentutnya ya kita wudhu lagi. Tapi kalau kentut terus dikatakan salah silurih, nah ini penyakit. Ya sebab bila kita ambil wudhu nak ambil pasuk kaki semua dah macam Kalau kentut betul berarti batal. Tapi kalau kentut yang jadi penyakit maka ini dimaafkan, tak perlu wudhu lagi. Tapi kalau kentutnya samar-samar, ini macam was-was dari setan, tak payah ditaati sampai jelas bau atau suara atau perutnya memang terasa, ini memang kentutku tadi. Masalahnya kalau kita tak keluarkan angin tu, nanti nak solat tak kuat. Jadi dia macam tergantung kan. Jadi kita kentut keluar. Kalau memang terbukti ada kentut ya wudhu lagi memang. Kalau ada bukti. Apa-apa waktu pagi tu, kita ambil wudhu. Ada lagi. Kena kentut, kalau tak kentut nanti solat. Lagi masalah ni. Ya jelas wudhu lagi. Iya, setan memang pengen mengajak, tapi kalau jelas batal ya wudhu. Simpul lah, kita simpul. Jadi hari sepanjang ni, maksudnya dia mula-mula dia tayamum, kan? Lepas tu dia buka ayat daripada perempuan. Iya. Jadi dia tak perlu ambil wudhu, lepas tu sepanjang pagi lah. Dia sholat yang lama sudah selesai. Ini wudhu atau mandi untuk yang sholat berikutnya. Tidak perlu mengqadha. Tapi dalam kita tak menutupi ya, airnya tak menutupi sebab dibuat minum. Enggak, maksudnya yang diutamakan untuk minum dulu. Nah, yang terakhir baru dikasih. Yang bakinya sisa. Iya, dikasih untuk mandi. Enggak, Nabi nyuruh dia mandi. Mandi dulu. Iya. Satu dia, suruh. Nabi yang terakhir orang yang tadi tak sholat karena janabah itu. Tapi dia terakhir dapatnya. Diutamakan orang yang perlu minum dulu atau hewan yang perlu minum, kata Al-Hafidh di situ. Banyak juga sahabat di jarang pun dalam musafir. Ya, semuanya normal hidupnya. Namanya sudah sekian hari juga penuh.
Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.